Shalom, salam sukacita bagi kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya pada hari ini. Kita akan membahas, jadilah pelaku-pelaku firman dan bukan hanya mendengar saja. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman-Nya yang terdapat dalam kitab Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-22 sampai dengan ayat 24 berkata kepada kita, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang Tuhan ajarkan kepada kita sebagai orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan, bahwa Tuhan mengajarkan kepada saudara maupun kepada saya, setiap anak-anak Tuhan hendaknya akan menjadi pelaku-pelaku firman. Bukan sekedar berbahasa kasih, tetapi kita harus praktek kasih. Bukan sekedar berbahasa cinta, tetapi kita harus mewujud menyatakan kecintaan kita melalui perbuatan nyata yang ada dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak melakukan, maka saudara dan saya hanya seperti seseorang yang mengamat-amati wajahnya di depan cermin. Dan sesudah ia pergi, dalam waktu yang singkat, dia sudah lupa akan wajahnya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, maka apa yang Tuhan ajarkan kepada saudara dan saya, supaya saudara dan saya praktek tentang kehidupan orang-orang percaya, supaya saudara dan saya menjadi pelaku-pelaku firman. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, ada seorang yang sudah tua renta, tetapi setiap harinya dia punya kebiasaan yang sangat luar biasa. Setiap hari dia memasak dan memberikan makanan kepada kucing-kucing yang ada di jalanan. Dan itu dilakukan secara rutinitas. Dan ketika nenek itu ditanya, kenapa nenek melakukan hal ini? Apa yang dikatakan nenek itu? Saya mengasihi binatang ini. Kucing-kucing ini tidak ada yang memelihara, tidak ada yang merawat. Maka ketika Tuhan menggerakkan hati saya, maka saya mengambil langkah untuk memberikan makan, untuk merawat kepada kucing-kucing yang saat ini mengalami sakit. Kami rindu melihat kucing itu bahagia. Nah, saudara kalian boleh belajar dari nenek ini. Apakah saudara dan saya sudah berbuat baik, melakukan yang baik untuk kemuliaan Tuhan melalui kehidupan kita? Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati setiap orang yang mendengarkan kebenaran firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.